Selamat datang di podcast Coba Cerita dalam acara Cerita Gelas Kosong. Cerita bebas tanpa ilmu di awal menghasilkan pemahaman di akhir. Sebuah acara yang berisikan cerita-cerita sederhana yang dapat memberikan pemahaman dengan cara mudah. Terima kasih kepada Coba Cerita Explorer, yaitu para pendengar dan pemirsa sekalian. Semoga konten-konten kami dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman dengan cara yang mudah untuk Anda. Terima kasih juga kepada tim Coach 17, personality consultant yang dapat membantu dalam pelaksanaan tes personality dan tes psikologi, juga konseling. Kenali diri Anda bersama tim Coach 17. Terima kasih kepada Blesa, air minum dalam kemasan yang diproduksi dengan mesin berteknologi modern dan telah melewati proses rencana mutu dan quality control sehingga menghasilkan air berkualitas tinggi. Sehat alami bersama Blesa. Jangan lupa untuk mengikuti kami di YouTube dan ikuti juga akun media sosial kami. Klik like, subscribe, share, comment, dan tekan tanda lonceng. Coba Cerita Explorer, jangan ragu ya untuk berbagi pendapat, ide, saran, atau pertanyaan kepada kami. Kirim melalui media sosial kami atau email yang tercantum di deskripsi podcast. Salam jumpa semua para explorer. Secara umum, definisi dari mesin atau alat adalah sesuatu untuk membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Misalnya, mesin blender membantu dalam menghaluskan makanan atau buah-buahan. Mesin cuci baju membantu pekerjaan mencuci baju. Sebelum menggunakan alat-alat tersebut, kita perlu tahu kegunaan mesin-mesin tersebut agar kita dapat menggunakan mereka secara maksimal dan dengan cara baik. Kita ambil contoh, kita beli mesin cuci. Mesin cuci tersebut kita terima dalam kondisi baik, masih dalam kemasan. Kemudian bungkusnya kita buka dan dites untuk fungsinya. Di dalamnya terdapat juga lembar atau buku petunjuk penggunaan mesin cuci. Biasanya penjual menjelaskan cara menggunakan mesin cuci tersebut. Bagaimana mencuci baju, kaos, selimut, handuk, dan masing-masing mempunyai aturan cara pencucian agar tidak merusak material yang dicuci. Pada episode sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap alat atau organ tubuh manusia mempunyai fungsi dan kegunaannya. Cerita pada episode ini adalah mengenai mesin pikir manusia, yaitu organ yang ada di dalam kepala kita yang disebut otak. Pelajari dan pahami bagian otak itu apa saja dan fungsi atau gunanya setiap bagian itu apa saja. Beberapa bagian penting dalam otak manusia adalah otak besar, otak kecil, batang otak atau brainstem, talamus, dan lainnya. Untuk mengetahui secara lengkap mengenai bagian-bagian otak manusia dan fungsinya, cari tahu di internet ya para explorer. Pada episode ini, kita hanya membahas yang ringan-ringan saja, di mana otak manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Nah, pahami ya fungsi-fungsi otak di kedua bagian itu supaya kita bisa memaksimalkan kerja mesin pikir atau otak tersebut. Otak manusia bagian kiri ternyata berfungsi untuk berpikir dan mengingat dalam jangka waktu pendek. Sedangkan otak bagian kanan berfungsi untuk berpikir dan mengingat dalam jangka waktu panjang. Singkat kata, fungsi otak manusia bagian kiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa, analisa, berpikir, logika, angka, rasionalitas, realistis, dan detail. Sedangkan fungsi otak manusia bagian kanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan kreativitas, termasuk seni, musik, gambar, warna, kemampuan konseptual, kemampuan berfantasi atau imajinasi, kemampuan intuisi atau insting, dan kemampuan emosi. Apakah kita sudah memaksimalkan kemampuan kerja otak kita? Untuk dapat memaksimalkan kemampuan kerja otak, perlu latihan. Yuk kita buat daftar kemampuan mana saja yang sudah kita latih dan bagaimana cara melatihnya. Kemampuan berbahasa kita sudah dilatih dari sejak kita dilahirkan. Dengan cara apa kemampuan berbahasa kita dilatih? Dengan membaca, menonton, mendengar, menulis, mengikuti kursus bahasa, dan banyak cara lainnya. Kemampuan logika, kemampuan angka, rasional kita juga sudah dilatih
Makanya kita menjalani kegiatan belajar di sekolah ataupun di tempat kursus. Jadi ingat semasa di sekolah dasar, kita diajarkan matematika dari mulai mengenal angka atau bilangan, kemudian proses jumlah, proses kurang, bagi, dan juga proses kali. Kita menghafal perkalian 1 sampai 100. Kita juga menghafal banyak materi pelajaran lainnya. Dengan mengikuti pendidikan dari SD bahkan TK hingga ke jenjang perguruan tinggi merupakan latihan untuk meningkatkan kemampuan berpikir otak bagian kiri yang kita miliki. Saya jadi ingat dulu saya ikut kursus melukis, ikut kursus main piano yang ternyata merupakan latihan untuk kemampuan otak bagian kanan. Para explorer tahu kan mesin tik? Saya sih terus terang saja tidak mengalami menggunakan mesin tik, tapi tahulah mesin tik itu apa. Para explorer tahu juga kan aplikasi di komputer yang namanya Microsoft Word atau Microsoft Word. Apakah keduanya sama? Ya, keduanya sama-sama untuk mengetik. Bedanya mesin tik untuk mengetik langsung ke kertas. Aplikasi Word adalah aplikasi di komputer yang tidak hanya untuk mengetik saja, tetapi mempunyai banyak fungsi lainnya. Dan sayangnya, sebagian dari para explorer tidak menggunakan fungsi aplikasi Word itu secara maksimal. Padahal fungsi-fungsi lainnya sangat banyak dan fungsi-fungsi itu memudahkan pekerjaan kita. Nah, sama nih dengan kemampuan otak kita. Kita belum paham benar tentang kemampuan otak kita sepenuhnya. Otak bagian kanan juga mempunyai kemampuan lain yang jarang sekali kita latih. Kemampuan apa itu? Kemampuan untuk berimajinasi, kemampuan intuisi atau insting, dan kemampuan emosi. Apa itu kemampuan imajinasi? Imajinasi adalah kunci untuk kreativitas, inovasi, dan pemecah masalah yang kreatif. Melatih kemampuan imajinasi dapat membantu Anda berpikir di luar otak. Istilah sekarangnya out of the box, menghasilkan ide-ide baru dan merancang solusi yang unik. Sangat bermanfaat dalam seni, ilmu pengetahuan, bisnis, dan berbagai aspek kehidupan. Kemampuan imajinasi dapat ditingkatkan melalui praktik berpikir kreatif, bermain-main dengan ide-ide, dan berpartisipasi dalam kegiatan kreatif. Coba deh para explorer cari tahu di internet. Banyak sekali referensi mengenai kemampuan imajinasi dan bagaimana cara melatihnya. Kemampuan otak kanan berikutnya yang jarang kita latih adalah kemampuan intuisi. Apa itu kemampuan intuisi? Kemampuan intuisi seringkali disebut sebagai perasaan dalam atau insting. Adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu tanpa perlu pemikiran sadar yang mendalam. Kemampuan intuisi memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan atau memahami situasi dengan cepat berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang tak sadar, atau perasaan batin. Intuisi seringkali muncul sebagai perasaan atau keyakinan yang kuat tentang sesuatu yang sulit dijelaskan secara logis. Melatih kemampuan intuisi dapat berguna dalam situasi seperti pengambilan keputusan cepat dan identifikasi perasaan orang lain. Kemampuan intuisi juga bisa bermanfaat dalam situasi berbahaya di mana perasaan waspada sangat penting. Kemampuan intuisi dapat dikembangkan melalui praktik membaca situasi sosial, mengamati pola-pola, dan mendengarkan perasaan batin Anda. Intuisi bisa bermanfaat dalam berbagai situasi, tetapi harus digunakan dengan bijak dan dicocokkan dengan analisis rasional ya para explorer. Nah, ada lagi nih kemampuan otak bagian kanan yang jarang juga dilatih. Apa itu? Namanya kemampuan emosi. Kemampuan emosi juga dikenal sebagai inteligensi emosi atau kecerdasan emosi, merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan berinteraksi dengan emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Kemampuan emosi adalah kunci untuk pemahaman diri, hubungan yang sehat, dan manajemen stres. Melatih kemampuan emosi sangat membantu kita untuk mengenali dan mengelola emosi, memahami emosi orang lain, dan berkomunikasi dengan efektif dalam situasi emosional. Ini penting untuk kebahagiaan pribadi dan kesuksesan dalam hubungan dan karir.
Melatih kemampuan emosi adalah investasi yang berharga dalam kesejahteraan pribadi dan hubungan sosial. Melatih kemampuan emosi membantu kita menjadi individu yang lebih seimbang, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengatasi berbagai situasi kehidupan. Nah, para explorer, pernahkah kita latih kemampuan emosi kita? Seberapa rutinkah kita latih kemampuan emosi kita? Apa kita tahu macam-macam emosi itu apa? Nah, ternyata emosi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu emosi positif dan negatif. Emosi positif terdiri dari perasaan, seperti damai, gembira, kasih sayang atau cinta, akal budi, perasaan menerima, perasaan mempunyai niat, netral, dan berani. Sedangkan emosi negatif terdiri dari perasaan bangga, marah, perasaan mempunyai keinginan, takut, sedih, perasaan tidak peduli, salah, dan malu. Kalau untuk kemampuan otak kiri sih dari dulu ya kita dilatih dengan sekolah, kursus, membaca buku, mendengarkan, dan lain sebagainya. Latihan yang bagaimana untuk melatih kemampuan emosi? Contohnya begini. Kita berada di kondisi sedang mengendarai mobil di jalan raya. Kemudian ada pengendara motor yang ugal-ugalan dan hampir menabrak mobil yang sedang kita kendarai. Apa reaksi yang biasanya timbul? Emosi apa yang kita hasilkan? 90% para explorer akan muncul emosi marah, kemudian memaki-maki pengendara motor tersebut. Alhasil, emosi yang kita hasilkan adalah emosi negatif, yaitu marah. Nah, dengan kondisi yang sama, bagaimana kita bisa menghasilkan emosi positif? Aku kasih contoh kedua deh. Kita adalah fans suatu band atau tim olahraga tertentu. Kemudian di sosial media ada netizen nih yang memberikan komen negatif ke band yang kita suka atau tim olahraga yang kita suka banget itu. Apa reaksi yang biasanya timbul? Emosi apa yang kita hasilkan? Bagi fans yang fanatik nih, 99% kita pasti akan marah, bahkan ada yang saling mengejek. Alhasil, emosi yang kita hasilkan adalah emosi negatif, yaitu marah. Nah, dengan kondisi yang sama, bagaimana kita bisa menghasilkan emosi positif? Contoh ketiga begini. Kita adalah seorang pelajar SMA kelas 1 dan hanya memiliki satu teman dekat. Sedangkan di sekolah ada beberapa teman yang sering mengejek atau istilah sekarang melakukan bullying. Apa reaksi dari kita yang timbul? Emosi apa yang kita hasilkan? Biasanya respon yang timbul adalah perasaan takut, sedih, malu. Dan perasaan takut, sedih, dan malu itu adalah termasuk dalam emosi negatif. Ingat ya para explorer, kita bisa memilih perasaan yang otak atau mesin pikir kita hasilkan. Kita bisa loh melatih otak kanan kita yang memiliki kemampuan emosi untuk menghasilkan emosi yang positif. Terus bagaimana kita melatihnya? Para explorer, coba deh buat daftar atau pengalaman yang para explorer telah alami dan apa reaksi yang timbul. Para explorer bisa juga kok menulis di form yang telah kami sediakan dengan link berikut. Para explorer masih ingat kan ya dengan episode sebelumnya bahwa dengan emosi menghasilkan tenaga atau energi. Dan kita mau menghasilkan emosi positif sehingga menghasilkan tenaga dan energi yang bermanfaat. Para explorer cari tahu ya di internet untuk pengetahuan dan pemahaman mengenai emosi ini. Simak baik-baik agar kemampuan analisa berpikir kita terasah sehingga kita mendapatkan pemahaman. Carilah ilmu-ilmu yang membuat wawasan luas dan membuat kita paham, bukan untuk menyombongkan diri menjadi yang paling tahu. Para explorer, dengan episode ini terisi sampai mana gelas kosong kita? Simak terus ya episode-episode berikutnya. Terima kasih kembali kepada tim Coach 17. Bila ada yang ingin mengikuti tes kepribadian, tes psikolog, tes konseling, bisa langsung hubungi tim Coach 17 melalui nomor handphone dan email berikut. Sampai jumpa di cerita-cerita pada episode lainnya.